Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Sakamoto Days mendapatkan anime. Ya, ini adalah sebuah manga, kalau tidak salah sebuah manga yang ceritanya itu Sakamoto, karakternya namanya Sakamoto kan, anjir lah kalau salah ya sudah lah ya. Jadi karakter ini, MC ini ada seorang agen yang harus pensiun karena mungkin kisah cinta aja, bertemu jodoh, dan sekarang dia berkeluarga dan punya anak, tentu saja jadi bapak-bapak anjir. Dan kehidupannya itu bukan sampai situ aja, dia itu digangguin sama asasin lainnya ya kan, agen-agen yang lain. Jadi hidupnya sekarang itu walaupun sudah berkeluarga, dia hidupnya tidak tenang. Kasihan kali lah ini MC cuy, sudah bapak-bapak pingin hidup tenang, pensiun ya kan dari agen rahasia, ternyata disasar sama pemerintah. Bukan pemerintah sih, gue nggak tahu ya kan, karena gue tidak baca manganya gitu, gue cuma baca di sinopsis ya, bodo amat. Gimana ya kalau misalnya dari trailernya itu untuk adegan actionnya itu keren, cuma ya nggak tahu ya kan, karena itu masih trailer, belum animenya, jadi kita tidak tahu. Cuma katanya orang-orang, manga ini adalah salah satu hidden gem ya kan. Ya pokoknya kata orang-orang nih ceritanya bagus. Nanti pas sudah terkenal nanti jadi Jujutsu Kaisen part berapa lagi ya kan. Series ini sudah terkenal, sudah tidak eksklusif lagi. Ternyata nggak cuma gue doang yang tahu series ini ya. Iya, jangan dipamerin anjir ya kan, waduh. Dan ya, untuk beritanya ada animasi Kanoko Noko Noko Konstantan merilis visual dan trailer terbaru ya. Ini adalah anime. Kalau misalnya dari trailernya ini kayaknya anime absurd komedi, cuma komedi absurdnya Jepang gitu, yang tipe-tipe yang karakternya dikit-dikit teriak, terus pas animenya request barang gitu misalnya, ambil ini, terus yang dikasih malah barang yang lain yang useless. Habis itu dilempar kena apa gitu, plot twist anjir ya kan. Is the Japanese comedy. Ya, kalau misalnya kalian nanti bilang, ini katanya animenya lucu kok, komedinya tidak ngena. Ya, itu anime bener-bener menurut gue ya, itu komedi Jepang, ya kan. Kalau misalnya kalian berekspektasi, wah ini komedinya bakal lucu, ya nggak anjir, gue nggak bakal berekspektasi banyak, karena ya tentu aja selera Jepang itu humornya aneh anjir. Kalau kecuali kalian itu suka nonton kayak TV live show-nya Jepang, komedinya Jepang, itu anime ini cocok. Soalnya ini gue yakin nggak semua orang cocok dengan anime ini, walaupun untuk secara mungkin trailernya, visualnya, kayaknya lucu, absurd gitu ya kan. Ini bukan kayak Grand Blue itu menurut gua masih bisa masuk gitu ke global, cuma mungkin ini pasarnya kayak Gintama gitu, karena setahu gue ya review orang gitu Gintama, ini apa lucunya, terus ada yang bilang ini jokes Jepang ya kan. Jadi gua asumsikan si Kanoko Noko ini mungkin tidak terlalu cocok gitu untuk pasar global ya kan, bukan pasar. Kalau pasar Jepang sudah pasti cocok kemungkinan ya kan, karena ya memang jokes Jepang gitu. Gua nggak tahu ya kan, soalnya jokes Jepang itu rada aneh ya kan rata-rata. Dan ya, untuk berdasarnya ada anime Sasayaku Yoni Koi no Uta delay selama 2 minggu ya. Ini adalah salah satu anime Yuri yang sebenarnya kalau misalnya dari manga ya ceritanya lumayan bagus gitu. Cuma ya you know lah, Yuri pasti kalau misalnya di Indo pasti langsung dibilang, wah syukurin lu azab garap anime Yuri. Ya sebenarnya sih nggak gitu juga anjir. Karena setiap akibat itu, hasil itu pasti ada sebabnya gitu. Kenapa anime seperti ini tuh delay atau mungkin animasinya jelek. Dan setelah gue cari tahu, ini anime itu jadwal produksinya buruk banget. Bayangkan animatornya sampai tepar anjir ya kan. Terus beberapa katanya ada yang mengeluhkan misinformasi lah. Terus animatornya jadwalnya padet banget. Terus pokoknya kacau gitu untuk jadwal produksi anime ini. Dan kalau nggak salah itu bukan produser ya, pokoknya salah satu yang memimpin anime itu ada yang diganti gitu staffnya untuk. Dan ya sebenarnya anime ini tuh harusnya tayang season kemarin, bukan season ini. Jadi sebenarnya anime ini sudah delay 1 season dan sekarang delay lagi. Dan lu lihat aja kualitas animenya, lu mau kata ini anime Yuri kah, azab itu kah? Kalau gue sih lebih kasihan sama animatornya ya daripada animasi anime ini, karena ya kasihan anjing animatornya. Animator tuh menurut gue ya udah, yang lu permasalahin kenapa ini ya, kalau misal lu mau permasalahin kenapa anime ini diadaptasi, kenapa nggak anime lain, ya
ya sesimpel ini manga lumayan bagus, mungkin di Jepang rame, ya kita nggak tahu ya kan, karena ini tuh anime ya. Kalau gua lihat-lihat kayak iklan dari si penerbitnya, dari serialization ya, ini anime tuh salah satu iklannya itu kenceng banget kalau gua lihat-lihat ya kan. Ya gua nggak tahu gitu selera Jepang ya kan, cuma kalau misalnya di admin Yami ya, kalau Dewa Anime kan bilangnya ya sesimpel anime itu laku, ya udah gitu loh. Dan buktinya anime Sasaya Kuyoni ini walaupun mungkin animasinya jelek banget, cuma itu lumayan laku loh untuk sekelas anime Yuri, cerita Yuri. Karena kalau kata gue ya, cerita Yuri sama Yaoi itu baru rame diadaptasi itu baru-baru ini gitu. Yang tahun-tahun kemarin tuh kayak jarang. Jadi ya udah gitu. Terima nasib ya kan, gue sih no comment ya kan, lu mau ceritanya suka kayak apa kayak, cuma gue kasihan tuh sama animatornya ya kan. Ini studio kenapa ini udah kayak map aja. Dan sekali lagi gue ingatkan ya, yang di season ini nggak cuma studio ini aja yang benar-benar kolaps, Mappa pun untuk garap animasinya aja juga collab anjir ya kan. Delay juga anime garapan Mappa. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Sarairo Utility merilis visual dan trailer terbaru. Ya, ini adalah anime yang ceritanya itu gadis SMA yang sedang mencari jati diri, dan akhirnya dia menemukan kayak kesenangannya gitu, bermain golf anjir bersama orang profesional. Bayangkan nih, privilege anjir, lu ketemu kayak orang pro, terus lu ketemu influencer dalam bidang golf dan lu berteman. Itu privilege apalagi coba yang kurang ya kan. Sudah langsung guesber anjir kalau misalnya lu mau hobi ya kan. Waduh, jadi atlet golf profesional. Dan gua nggak tahu ya apakah di Jepang itu lagi tren golf atau gimana, cuma anime sport yang golf ini dari kemarin tuh kena adaptasi terus ya kan, tiap season. Cuma gua nggak tahu ya kan apakah memang di Jepang lagi trennya golf atau bagaimana, karena setahu gua ya anime delay itu juga gara-gara pertandingan golf. Jadi menurut gua ya di Jepang itu sedang tren golf selain tren baseball ya kan. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Nier Automata version 1.1a merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan tayang pada bulan Juli 2024 mendatang ya. Gua tidak tahu ini animenya ceritanya bagaimana ya kan, karena ini anime adaptasi dari game ya kan, mirip kayak Blue Archive, Arknights dan kawan-kawannya. Ya gue paling bingung itu kalau cerita ya adaptasi memang dari game itu bikin bingung sih kalau misalnya dijadiin adaptasi ya kan, karena menurut gue ya cerita game itu ya memang kayak gitu aja. Soalnya cerita dari game itu mereka itu menggabungkan gameplay dengan story. Jadi kalau misalnya lu mungkin di game itu dijelasin kayak misalnya skill ini ya di animenya tiba-tiba kok karakternya ngeluarin skill ini. Cuma kalau misalnya di gamenya ya memang sudah dijelasin kayak mungkin pas tutorial ya kan, kayak dodge attack-nya gayanya kayak gimana. Dan ya untuk berdasarnya ada anime alias Sometimes Hit Her Feeling in Russian merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada tanggal 3 Juli 2024 mendatang. Ya anime pacar lu Rusia ya kan. Aduh, ini adalah salah satu calon-calon anime yang ceweknya jadi waifu, walaupun ya mungkin waifu musiman ya. Lagian juga menurut gue ya setiap waifu itu pasti ada eranya, cuma mungkin untuk zaman sekarang itu eranya itu cuma satu season kan. Kalau zaman dulu eranya itu bisa mungkin 1 tahun kah, berapa season kah. Kalau sekarang tuh satu season lewat ya udah gitu dilupain ya kan. Ya kasihan sekali lah ya untuk anime-anime zaman sekarang. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena orang sudah jago gambar, terus sekarang game anime tuh banyak dan karakternya itu tidak jelek dan waifuable. Jadi menurut gue kenapa zaman dulu itu waifunya lebih lebih awet, karena zaman dulu tuh kita nyari yang karakter waifuable itu susah. Ngerti nggak sih maksud gue ya kan? Makanya kalau misalnya ada anime-anime kayak gini, wah gue simnya Alia, gue fansnya Alia, waifu gue Alia, ya nanti juga kelar sendiri. Kenapa? Ya karena zaman sekarang pilihannya banyak cuy. Apalagi sekarang udah ada VTuber yang lu bisa ngobrol anjir. Walaupun ya lu ngobrolnya harus donate ya kan, kalau misalnya VTubernya gede. Kalau VTubernya kecil sih enak lah, bisa ngobrol-ngobrol lewat chat doang. Ya paling lu membership lah minimal biar lebih ke notice lagi. Ya udah gitu. Itulah menurut gua analisis kenapa sekarang waifu itu jarang yang awet, karena ya orang-orang sudah bisa gambar. Udah gitu aja, bisa gambar dan bisa menciptakan gambar karakter yang waifuable. Udah. Apalagi sekarang game-game gacha. Waduh, kurang ajar itu game-game gacha. Kalau game-game gacha
lebih awet. Kenapa? Karena orang itu sudah spend duit daripada anime. Kalau anime tuh kalau lu nggak spend di anime itu, lu bakalan kayak lupa gitu. Apalagi kan kalau misalnya di game itu kita setiap kali login, otomatis kita pasti lebih mengenal gitu loh karakter nih anime. Aduh, karakter apa ya, waifu kita ya kan, tiap hari ketemu waifu, login game waifu ya kan. Aduh. Dan ya untuk berdasarnya ada anime Mayoka Punch merilis visual dan trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan yang pada tanggal 8 Juli 2024 mendatang. Ya gua kurang tahu ya kan, karena ini adalah anime original dari PA Works kalau tidak salah. Ya kalau misalnya gue lihat dari trailernya, dari sinopsisnya, ini tuh animenya mau menceritakan kayak YouTuber gitu, cuma karakter-karakternya itu kayak punya kekuatan mistis gitu loh. Jadi ini jellyfish can swim in the night, cuma karakternya punya kekuatan mistis kayak entah vampir kek, apa kek ya kan. Ya pokoknya lihatlah trailernya ini ya kan. Kalau bukan manusia biasa apa anjir ya kan, vampir kali ya. Gua nggak tahu ya kan istilah-istilah monster gitu kalau di anime fantasi ya kan. Banyak tuh, ada vampir lah, ada apa tuh yang bisa goda-goda lah, ada apalah sebutannya ya kan, banyak. Padahal mah kalau misalnya kita lihat sekilas tuh kayak ya udah, kalau misalnya kita ya udah demon gitu loh, iblis. Apa coba yang sayapnya kayak gitu kan, kalau tidak iblis apa, setan ya kan. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ini. Ya beritanya nggak terlalu menarik lah ya, paling ada Sakamoto Days ya kan, jadi anime sekarang tuh si Kanoko no Kosata. Ini lagu gila di beranda itu muncul terus ya kan, apa coba. Ini tidak masuk akal nih, apa namanya, lagu dari anime ini, apalagi si Kanoko no Kosata ini mirip sama lagu yang kewer-kewer anjir. Gua gak tahu ya, gua kalau misalnya dengerin lagu ini teringatnya lagu kewer-kewer. Apa coba ya, bodo amat lah ya kalau kalian tidak sadar atau memang tidak apa ya, nggak mau nyamain anime sama ini ya kan. Ya mungkin gitu aja lah ya untuk video gua kali ini. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. You.